Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari Echinococcus granulosus. Ini ya gambarannya seperti ini. Nah, kemudian juga di sini 37-year-old man comes to the office due to right-sided abdominal discomfort. The discomfort has been progressively worsening over the past few weeks. Has now no nausea or vomiting. Her family moved to United States from rural Kazakhstan when she was a child. She has no drug allergies. She doesn't smoke or drink alcohol. She has a dog at home. Temperature is 36.7. Physical examination, no hepatomegaly. Ultrasound show a large liver mass with cystic lesion. During surgery to remove the mass, the patient develops procedural complication and dies. At the family's request, an autopsy is performed. A cut section of a part of the mass is shown in the image. Following is the most likely cause of this patient's death: A. Anaphylaxis, B. Fulminant liver failure, C. Hypovolemia, D. Pulmonary embolism, E. Septic shock. Baiklah, jawaban kasusnya yaitu A. Anafilaksis. Kemudian juga penjelasan kasusnya yaitu di sini ini kasus hidatiditis yaitu akibat Echinococcus granulosus. Inti penyakitnya adalah Echinococcus granulosus adalah cacing pita yang dapat menyebabkan kista hidatid. Mudahnya adalah anjing atau domba membawa siklus hidup cacing, manusia tertelan telur cacing, kemudian juga larva masuk ke tubuh, sering tersangkut di hati. Membentuk kista besar berisi cairan karena pasien punya riwayat yaitu berasal dari Kazakhstan atau former Soviet Union, tinggal di daerah rural, punya anjing, ada masa kistik di hati, nyeri perut kanan, maka paling cocok adalah hidatiditis akibat Echinococcus granulosus. Kenapa bisa meninggal karena anafilaksis, yaitu kista hidatid berisi cairan yang sangat antigenik. Saat operasi adalah kista dimanipulasi atau pecah, menyebabkan isi kista tumpah ke tubuh sehingga tubuh menganggap itu sebagai alergen berat. Reaksi imun masif menyebabkan anafilaksis sehingga terjadi shock berat. Kematian, jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu anafilaksis. Cara hafal adalah hidatiditis pecah menyebab sama dengan anafilaktik shock. Kemudian juga gambaran pentingnya adalah Echinococcus granulosus. Lokasi tersering adalah hati, yaitu gejala bisa berupa nyeri perut kanan atas, rasa penuh di perut kanan, hepatomegali tetapi tidak selalu ada. Bentuk lesi adalah E. granulosus, yaitu unilokular cyst, biasanya berupa satu kista besar. Sedangkan multilokularis, yaitu multilokular cyst, banyak ruang atau kista lebih infiltratif. Gambaran mikroskopisnya adalah kista hidatid dapat memiliki dinding luar fibrotik tebal, lapisan gelatinous, cairan kista, budding cell, yaitu membentuk Daughter's cyst. Kadang terlihat kalsifikasi seperti cangkang telur atau eggshell calcification. Diagnosis bisa dengan USG, CT scan, MRI, serologi Echinococcus. Terapi pada pasien simptomatik yaitu albendazole plus minus operasi atau aspirasi hati. Tetap aspirasinya dengan cara hati-hati. Tetapi manipulasi kista harus sangat hati-hati karena isi kista tumpah menyebabkan anafilaksis. Kenapa pilihan lain salah, yaitu B. Fulminant liver failure, dia salah. Gagal hati fulminan biasanya disebabkan oleh hepatitis virus berat, overdosis paracetamol atau acetaminophen, reaksi obat idiosinkratik, dan juga Wilson disease. Pada kasus ini, pasien meninggal saat operasi karena manipulasi kista, bukan karena gagal hati mendadak. Pilihan ini benar bila pasien datang dengan tanda gagal hati akut seperti ikterus berat, ensefalopati hepatik, INR meningkat, hipoglikemia, AST atau ALT sangat tinggi. Contoh klasik adalah overdosis acetaminophen, nekrosis hati masif, dan juga gagal hati fulminan. C, yaitu hypovolemia, berarti tubuh kekurangan volume cairan atau darah.
biasanya akibat perdarahan masif, muntah berat, diare berat, luka bekas luas, luka bakar luas, dehidrasi berat. Pada kasus ini tidak disebutkan pendarahan berat atau kehilangan cairan masif. Pilihan ini benar bila saat operasi terjadi pembuluh darah besar robek, pendarahan masif, tekanan darah turun, shock hipovolemik, kematian yaitu atau pasien punya muntah atau diare berat dengan dehidrasi berat. D yaitu pulmonary embolism yaitu emboli paru biasanya terjadi karena trombus vena dalam atau DVT sehingga terjadi lepas sehingga masuk ke arteri pulmonalis menyumbat paru. Gejalanya biasanya sesak mendadak, nyeri dada pleuritik, takikardia, hipoksemia, dan juga kadang hemoptisis. Kasus ini lebih khas anafilaksis akibat pecahnya kista hidatit. Pilihan ini benar bila pasien punya risiko seperti imobilisasi lama pasca operasi, kanker, kehamilan, penggunaan OCP, DVT tungkai, lalu tiba-tiba mengalami sesak akut plus nyeri dada plus takikardia plus hipoksia. Yaitu septic shock salah. Shock septic terjadi karena infeksi bakteri berat yang menyebar sistemik, biasanya ada demam tinggi atau hipotermia, leukositosis atau leukopenia, hipotensi, tanda infeksi berat, peningkatan laktat. Pada kasus ini, pasien afebris dan juga tidak ada tanda iskemi infeksi sistemik, kematian terjadi saat manipulasi kista, sehingga lebih cocok anafilaksis. Pilihan ini benar bila pasien mengalami infeksi berat sehingga bakteri masuk darah, vasodilatasi sistemik, hipotensi, shock septic. Contoh adalah pneumonia berat, pyelonefritis berat, peritonitis, abses intraabdomen pecah, kolangitis berat. Ringkasannya adalah Kazakhstan plus dog exposure plus liver kiss sama dengan Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus sama dengan hidatitis. Hidatitis pecah saat operasi sama dengan anafilaktik shock. Penyebab kematian paling mungkin yaitu anafilaksis.